Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman, dan khususnya bagi siswa-siswi kelas 5. Pada video sebelumnya ya, saya sudah membuat atau sudah memberikan cara menghitung KPK dan FPB menggunakan pohon faktor ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara mencari KPK dan FPB menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan pembagian berulang ya. Kalian boleh memilih cara yang paling mudah bagi kalian ya, yang paling gampang ya. Kalau dengan menggunakan pohon faktor kalian masih merasa kesulitan, nah, coba dengan cara yang lain, yaitu dengan cara pembagian berulang ya. Caranya adalah seperti ini ya. Ini kita tulis dulu 15 dan 20 ya. Nah, 15 dan 20 ini kita bagi dengan bilangan-bilangan prima ya. Kita mulai dari bilangan prima yang pertama, yaitu berapa? 2 ya. Kita lihat dulu apakah ini bisa dibagi dengan 2 ya, salah satu atau keduanya bisa dibagi dengan 2 atau tidak ya. Apabila bisa salah satunya atau kedua-duanya bisa, maka kita tulis ini, kita bagi dengan 2. 20 kan bisa kita bagi dengan 2, yaitu 10 ya kan. Maka kita bagi dengan 2. Nah, bagaimana kalau yang tidak bisa? 15 kan tidak bisa kita bagi dengan 2. Kalau tidak bisa kita bagi dengan 2, maka kita tulis kembali, tidak berubah ya, 15 tetap 15. Oke, sekarang langkah selanjutnya 15 dan 10 ini masih adakah yang bisa dibagi dengan angka 2 ya? Masih bisa ya. 10 ini kan masih bisa kita bagi dengan 2, maka kita tulis lagi 2 ya, karena 10 masih bisa dibagi dengan 2, yaitu berapa hasilnya? 5. Nah, 15 ini sekali lagi tidak bisa dibagi dengan angka 2 ya, maka kita tulis lagi 15 ya. Pokoknya yang tidak bisa dibagi itu kita tulis tidak berubah ya. Oke, kemudian kita dapatkan 15 dan 5 ini sama-sama angka ganjil ya, karena belakangnya 5. Kalau ganjil berarti sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 2. Kalau sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita lanjutkan ke bilangan prima berikutnya. Setelah 2 berapa bilangan prima setelah 2? 3 ya. Ini bisa kita bagi dengan 3 salah satunya? Bisa ya, yaitu 15 kita bagi dengan 3. Hasilnya berapa? 15 bagi 3 5. Oke. Nah, yang 5 ini tidak bisa kita bagi dengan 3, maka kita tulis bagaimana? Maka kita tulis apa adanya atau tidak berubah ya. Kita dapatkan 5 dan 5. Lanjut ya, kita masih terus sampai ketemu kanan kiri ini, sampai ketemu 1 ya, sampai habis dibagi sampai dengan 1. 5 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 3 ya, maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya ya. Setelah bilangan prima 3 berapa? 5 ya. Bilangan prima kan ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Setelah tidak bisa dibagi dengan 3, kita lanjut ke angka 5 ya. 5 dibagi 5 berapa? 1. 5 dibagi 5 1. Nah, ini kalau keduanya bisa ya, ini kan tadi ini hanya bisa dibagi salah satunya ya. Ini bisa dibagi 2, yang ini nggak bisa. Ini 1
10 dan 15 bisa dibagi 2, hanya 10-nya saja. Yang ini bisa dibagi 3, hanya yang 15. Nah kalau yang ini karena keduanya bisa, yang kiri bisa dibagi 5, yang kanan bisa dibagi 5, maka kita lingkari ini. Kalau keduanya bisa, ya, ini kita lingkari. Ini penting ya untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu KPK dan FPP. Oke, kalau KPK ini kita kalikan semuanya teman-teman ya, kita kalikan semuanya nih, yang ada di sebelah kiri ini kita kalikan semuanya ya. Berapa ini? 2 kali 2 kali 3 kali 5 ya. Berapakah hasilnya? 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 3 sama dengan 12, 12 kali 5 sama dengan 60. Atau ini ya, ini 4, ini 3 kali 5 15, 4 kali 15 sama dengan 60 ya, sama saja. Kalau KPK ingat ya, dikalikan semuanya. Ini ternyata hasilnya kan sama dengan yang ini ya kan. KPK 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, hasilnya sama dengan 60. Kalian nanti bisa bandingkan manakah yang lebih mudah. Nah sekarang lanjut ke FPP. Kalau FPP kita kalikan hanya yang dilingkari saja ya. Ini kebetulan ya satu yang dilingkari ya, berarti berapa? 5. Nah ini sama kan dengan yang ini, FPP nya 5. Kalau yang metode yang bound faktor tadi ya, kita cari FPP itu berarti kita cari yang sama, kita ambil pangkat yang terkecil ya. Kalau yang dengan menggunakan pembagian berulang, kita FPP nya ini kita kalikan hanya yang kita lingkari ini, yang sama-sama habis membagi kanan kirinya ya. Oke teman-teman, begitu ya. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Apabila dirasa terlalu cepat penjelasan saya, kalian bisa ulang kembali dari awal ya, atau coba supaya lebih jelas kita ke soal nomor 2 ya. Kita tuliskan seperti ini, 56 dan 80 ya, kita bagi. Nah, ini keduanya sama-sama bilangan genap ya, karena belakangnya 6 dan belakangnya 0 ya. Ingat, berarti bisa dibagi dengan 2 ya. 56 dibagi 2 hasilnya adalah 28. 80 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? 40. Nah, kita tandai dulu, karena baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan ini bisa dibagi 2, sama-sama bisa, maka kita lingkari. Ini kita lingkari dulu, nanti tidak lupa ya, biar tidak lupa. Oke, ini masih kita dapatkan bilangan genap ya, sama-sama bisa dibagi 2 ya. 28 dibagi 2 itu 14. Oke, 40 dibagi 2 berapa? 20. Oke, kita lingkari lagi, ini yang sebelah kiri sama-sama bisa dibagi dengan 2 kan. Kita lingkari dulu, jangan lupa. Lingkaran yang sebelah kiri ini nanti gunanya untuk menentukan FPP ya. Oke, masih kita dapatkan bilangan yang genap lagi, belakangnya 4 dan belakangnya 0 ya. Bilangan genap itu berarti bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi 2 ya. 14 dibagi 2 itu sama dengan 7, 20 dibagi 2 sama dengan berapa? 10. Oke ya, kita lingkari lagi ini yang sebelah kiri karena keduanya bisa dibagi dengan 2 ya. Oke, nah kita dapatkan angka 7 dan angka 10. Masih bisa dibagi 2, masih, tapi hanya salah satu, yaitu yang 10 masih bisa kita bagi dengan 2, maka tetap kita tuliskan bagi dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Yang 7 karena ganjil ya, 7 itu ganjil, tidak bisa dibagi 2, maka yang tidak bisa dibagi ini kita tuliskan 7 ya, tidak berubah
Oke, sampai di sini paham ya. Di sini dilingkari tidak? Tidak, karena hanya salah satu saja yang habis dibagi 2. Kalau hanya salah satu kita tidak lingkari ya, yang sebelah kiri ini. Lanjut. Ini sudah kita dapatkan 2 bilangan yang ganjil, 7 dan 5. Tidak bisa lagi dibagi dengan 2, nggak bisa lagi. Maka kita lanjutkan, kita bagi dengan bilangan prima berikutnya. Setelah bilangan prima 2 berapa? 3 ya. Ini tidak bisa kita bagi dengan 3 ya. 7 tidak bisa dibagi dengan 3. 5 juga tidak bisa dibagi dengan 3. Lalu kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 5 ya. Setelah 3 kan 5 ya. 2, 3, 5, 7 dan 11 dan seterusnya ya. Kita bagi dengan angka 5. Oke, 5 dibagi 5 kan 1. 7 tidak bisa kita bagi 5, maka kita tuliskan 7 tetap. Oke, lanjut. Sudah tidak bisa dibagi 5, kita lanjutkan dengan angka 7. Setelah 5 kan bilangan primanya yang selanjutnya adalah 7 ya. 7 dibagi 7 1. Ini 1 tidak bisa dibagi 7, maka kita tuliskan 1 ya. Ingat ya, yang ini 257 yang paling bawah ini tidak kita lingkari karena hanya salah satu saja yang bisa membagi ya. Ini hanya di sini, ini hanya di sini, maka ini tidak kita lingkari. Nah, kita dapatkan faktorisasinya seperti ini. Faktorisasi primanya seperti ini. Nah, sampai di sini kita tentukan KPK dan FPB-nya. Kalau KPK ini kita kalikan semuanya ya. 2 kali berapa ini? 2 kali 2 kali 2 ya, kali 5 kali 7. Ini tidak cukup ya, kita tuliskan di sini aja ya, selempit ke ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 7 ya, atau 2 pangkat 4 kali 5 kali 7. Nah, ternyata teman-teman ini kan sama dengan yang cara pohon faktor tadi ya. 2 pangkat 4 KPK nya ya, 2 pangkat 4 kali 5 kali 7 sama kan, 2 pangkat 4 kali 5 kali 7. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 itu 16 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 5 itu berarti 80. 80 kali 7 itu 8 kali 7 kali 56 ya, 56. 80 kali 7 berarti 560 ya. Sama hasilnya. Dengan cara pembagian berulang ataupun dengan pohon faktor, ketemunya sama. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Ini. Nah, kemudian sekarang kita cari FPB-nya. Kalau FPB kita kalikan hanya yang dilingkari. Yang dilingkari mana ini ya? Ini yang dilingkari. 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Ya, berapa hasilnya? 2 kali 2 itu sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Sama juga hasilnya dengan yang menggunakan pohon faktor. Nih, jadi KPK 56 dan 80 sama dengan 560. FPB nya berapa? FPB nya 8. Inilah cara menghitung KPK dan FPB dengan pembagian berulang, atau kita menyebutnya dengan teknik sengketan ya. Terasering ya. Seperti itu. Kalian ya teman-teman boleh memilih cara yang menurut kalian lebih mudah, apakah dengan pohon faktor atau dengan pembagian berulang. Selamat mencoba, selamat belajar, terus berlatih ya sampai paham. Dan kalau paham, sudah paham ya, silahkan kalian tularkan kefahaman tersebut kepada teman-teman kalian ya, sebagai tutor sebaya. Dengan berbagi ilmu kita akan semakin bertambah dan tentunya akan
berkah ya. Baik teman-teman, begitu, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.